Perkenalkan, saya Alfa Putri Nela Jamil. Saya Yeni Nur Aini. Saya Mutiara Angelina. Kami dari kelompok 7 di sini ingin mempresentasikan PPT untuk tugas UAS mata kuliah karakter keislaman dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rizal Fahlevi. Berikut penjelasan dari kami. Jadi di sini ada pengertian jenazah. Jenazah adalah tubuh manusia yang telah mati. Dalam bahasa Arab, kata jenazah berasal dari janazah yang berarti menutup. Karena setelah meninggal, jenazah harus ditutup dengan kain kafan. Perbedaan dengan mayat, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mendefinisikan mayat sebagai badan orang yang udah mati atau bangkai manusia. Sementara jenazah memiliki arti yang sama namun penggunaannya yang lebih halus dan sopan. Jadi jenazah lebih sering digunakan karena dianggap lebih beretika dan menghormati orang yang telah wafat. Perbedaannya dengan dalam berbagai agama, jenazah memiliki makna khusus seperti pemandian, pengkafanan, sholat jenazah dalam Islam, dan pemakaman atau kremasi. Dalam berbagai agama, jenazah memiliki makna dan perlakuan khusus seperti 1. Pemandian jenazah, yang kedua mengkafani atau membungkus dengan kain kafan, yang ketiga sholat jenazah khusus dalam Islam, yang keempat atau terakhir pemakaman atau kremasi atau tergantung kepercayaan. Pengurusan jenazah dalam Islam adalah fardu kifayah. Jika sebagian umat Islam melakukannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Artinya tidak semua orang harus melakukannya, tetapi cukup sebagian aja asal sudah terlaksana. Terus di sini ada tujuan mengurus jenazah. Yang ke-1, menunaikan kewajiban agama. Mengurus jenazah adalah bahagian dari perintah agama atau Islam. Agama Islam yang termasuk dalam kewajiban fardu kifayah. Ini berarti umat Islam harus memastikan jenazah diurus dengan benar sesuai syariat. Yang kedua, menjaga kehormatan jenazah. Meskipun seseorang telah meninggal dunia, tubuhnya tetap harus dihormati dengan memandikan, mengkafani, dan menguburkannya secara layak. Kita menjaga martabat dan kehormatan manusia hingga akhir hayatnya. Yang ketiga, meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW memberikan contoh tentang bagaimana cara memperlakukan jenazah. Mengurus jenazah adalah meneladani sunnah beliau, baik dalam pemandian, pengkafanan, sholat jenazah, maupun pemakaman. Yang keempat, menunjukkan kepedulian sosial dan ukhuwah Islamiyah. Dengan membantu mengurus jenazah, kita menunjukkan solidaritas dan kepedulian terhadap sesama muslim. Ini juga memperkuat ikatan persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam, bahwa setiap muslim adalah saudara bagi yang lain bahkan setelah wafat. Yang kelima, mengajarkan kepasrahan dan mengingat kematian. Proses pengurus jenazah mengingatkan kita bahwa setiap manusia pasti akan mati. Ini mengajarkan sikap tawakal, ikhlas, dan pasrah kepada takdir Allah, serta menjadi pengingat agar kita selalu mempersiapkan diri untuk akhirat. Yang keenam, mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengurus jenazah dilakukan bukan sekedar rutinitas, tetapi dengan niat pahala dan dengan niat ibadah, karena Allah menjanjikan pahala dan ridhonya bagi siapa saja yang tulus mengurus
jenazah dengan baik dan sesuai ajaran Islam. Terus ini anjuran sholat jenazah. Di sini ada hadisnya, mamim muslimi yamutu fayusolli alaihi salah satu sufaiti minal muslimina illa aujab. Artinya, tidaklah seorang muslim mati lalu disolatkan oleh 3 saf kaum muslimin, melainkan doa mereka akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan sholat jenazah. Jika ada 3 saf atau barisan orang muslim yang mensolatkan jenazah, maka doa mereka untuk jenazah akan dikabulkan oleh Allah. Ini menjadi motivasi bagi umat Islam untuk ikut serta dalam sholat jenazah dan juga sebagai penghormatan terakhir kepada almarhum atau almarhumah. Niat sholat jenazah. Usolli ala hazil mayyit atau mayyitatil fardul lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat atas jenazah laki-laki atau perempuan ini fardu karena Allah Ta'ala. Di sini ada rukun pengurusan jenazah. 1. Memandikan jenazah. Prosedur memandikan jenazah meliputi membersihkan tubuh dari najis dan kotoran, kemudian menyiram jenazah dengan air yang dicampur dengan air kapur, barus atau air yang dicampur dengan bahan-bahan lain yang disukai jenazah semasa hidup. Memandikan jenazah adalah proses pertama dalam pengurusan jenazah. Langkah-langkahnya membersihkan tubuh jenazah dari najis atau kotoran seperti darah, urin, atau kotoran lainnya. Setelah bersih, jenazah disiram dengan air, bisa menggunakan pertama air biasa, yang kedua air yang dicampur kapur barus, atau yang ketiga air bercampur bahan pewangi alami yang disukai jenazah semasa hidup, misalnya daun bidara. Yang terakhir tujuannya adalah agar jenazah suci dan terhormat sebelum dikafani. Yang kedua, mengkafani jenazah. Jenazah dikafani dengan kain yang menutup seluruh tubuhnya, biasanya dengan 3 lapis kain untuk laki-laki dan 5 lapis kain untuk perempuan. Mengkafani artinya membungkus tubuh jenazah dengan kain kafan. Aturannya, yang pertama, jenazah laki-laki biasanya dibungkus dengan 3 lapis kain putih. Yang kedua, jenazah perempuan dibungkus dengan 5 lapis kain karena perempuan membutuhkan penutupan yang lebih sempurna. Kain kafan harus menutup seluruh tubuh dan disunahkan menggunakan kain yang bersih, putih, dan tidak terlalu mewah. Ketiga, menyolatkan jenazah. Sholat jenazah dilakukan setelah jenazah dikafani. Terdapat beberapa rukun dalam sholat jenazah. Yang pertama, niat. Berdiri jika mampu, takbir sebanyak 4 kali, membaca Al-Fatihah, membaca sholawat, mendoakan jenazah, membaca salam. Yang keempat atau terakhir, menguburkan jenazah. Jenazah dikubur di dalam tanah setelah disolatkan dan bisa dilakukan di rumah atau tempat yang telah disiapkan. Memandikan jenazah. Yang pertama dilakukan oleh orang yang sejenis kelamin dengan jenazah, misalnya laki-laki memandikan jenazah laki-laki. Ini penting untuk menjaga kehormatan dan aurat si mayit. Yang kedua, menggunakan air suci dan sabun untuk membersihkan tubuh jenazah. Disunahkan juga menggunakan daun bidara yang memiliki sifat membersihkan dan harum, serta kapur barus untuk mengurangi bau. Yang ketiga, niat memandikan jenazah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa tindakan ini adalah ibadah. Yang keempat, seluruh tubuh dibersihkan secara menyeluruh, termasuk area-area yang tersembunyi, namun tetap menjaga aurat mayit dengan ditutup kain selama dimandikan. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kesucian jenazah adalah bagian dari memuliakan manusia sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.
Menguburkan jenazah. Yang pertama, hukum menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah hukumnya fardu kifayah, artinya kewajiban ini harus dilakukan oleh sebagian umat Islam. Jika sudah ada yang mengurus, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi jika tidak ada yang mengurus, semua orang berdosa. Yang kedua, tujuan penguburan. Yang pertama, menjaga kehormatan jenazah agar tidak dibiarkan begitu saja. Yang kedua, menjauhkan dari gangguan dan bau dengan menempatkannya di dalam tanah. Yang ketiga, meneladani sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memakamkan jenazah dengan penuh kehormatan. Yang ketiga, tata cara penguburan. Yang pertama, jenazah dibawa ke kuburan dengan hati-hati dan penghormatan. Yang kedua, kubur digali cukup dalam untuk menghindari bau atau gangguan dari hewan. Yang ketiga, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, miring ke kanan dan menghadap kiblat. Setelah jenazah dimasukkan, liang ditutup rapat dengan tanah. Disunahkan untuk menabur tanah 3 kali oleh orang pertama yang menguburkan sebagai bentuk penghormatan dan simbolik penutupan. Mengkafani jenazah. Yang pertama, gunakan kain putih bersih sebagai simbol kesucian dan kesederhanaan. 2 jumlah lembaran kain kafan disesuaikan berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki 3 lembar, perempuan 5 lembar karena mencakup kerudung dan pembalut dada untuk menjaga aurat lebih sempurna. Yang ketiga, kain kafan harus menutupi seluruh tubuh jenazah secara rapi, tidak boleh ada bagian yang terbuka. Proses mengkafani ini juga harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan kehati-hatian sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu mensalatkan jenazah. Yang pertama dilakukan tanpa cara ruku dan sujud dengan tata cara yaitu takbir 4 kali, bacaan yaitu Al-Fatihah, sholawat Nabi, doa untuk jenazah, dan salam. Dan yang terakhir dilaksanakan berjamaah, lebih baik jika banyak yang ikut. Maksudnya yaitu sholat jenazah adalah ibadah khusus yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya, rahmatinya, dan memberikan tempat terbaik di akhirat. Berbeda dengan sholat biasa, sholat jenazah yang tidak memakai ruku, sujud, maupun duduk di antara 2 sujud, ini dilakukan cukup berdiri, membaca takbir sebanyak 4 kali dengan bacaan khusus yaitu Al-Fatihah, sholawat Nabi, doa untuk jenazah, lalu salam. Ini dianjurkan berjamaah agar semakin banyak yang mendoakan karena doa orang banyak itu lebih mustajab. Yang selanjutnya yaitu adab dan sunnah memandikan jenazah. Yang pertama mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua yaitu menyegerakan pengurusan jenazah. Yang ketiga menutupi aurat dan menjaga kehormatan jenazah. Yang keempat menghindari ratapan berlebihan. Yang kelima tidak menyebut aib jenazah. Yang keenam berlemah lembut dan penuh kasih sayang. Yang ketujuh mengikuti proses pemakaman. Yang kedelapan berdoa untuk jenazah. Dan yang terakhir yaitu ziarah kubur. Maksudnya, Islam mengajarkan adab dan sunnah dalam memandikan jenazah agar prosesnya penuh rasa hormat. Contoh maksudnya yaitu seperti mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai pengingat kita semua pasti akan kembali kepada Allah, menyegerakan proses memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan agar jenazah tidak dibiarkan terlalu lama, menutupi aurat jenazah dan tidak membuka aibnya sebagai bentuk menjaga martabat orang yang sudah wafat, bersikap lembut agar tidak menyakiti fisik jenazah yang sedang dimandikan, dan mengikuti pemakaman dan mendoakan adalah bentuk penghormatan terakhir, sedangkan ziarah kubur bisa mengingatkan kita akan kematian. Selanjutnya yaitu hikmah pengurusan jenazah. Yang pertama mengingatkan akan kematian atau tazkirah. Yang kedua meningkatkan keimanan dan kepedulian. Yang ketiga bentuk penghormatan terakhir kepada sesama muslim. Dan yang keempat mendapat pahala besar dari Allah. Maksudnya, Allah menjadikan proses ini bukan hanya ibadah, tapi juga sarana pendidikan ruhani bagi yang masih hidup. Dengan melihat langsung proses memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, kita akan sadar bahwa suatu saat kita juga akan mati atau meninggal. Meningkatkan rasa iman dan kepedulian kita sebagai saudara sesama muslim, dan kita pun mendapat pahala yang besar karena membantu menunaikan fardu kifayah serta memuliakan jenazah.
Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pengurusan jenazah adalah dalam Islam merupakan kewajiban kolektif atau fardu kifayah yang harus dilakukan dengan penuh rasa hormat, kasih sayang, dan sesuai tuntunan syariat. Prosesnya meliputi memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Dalam pelaksanaannya, Islam mengajarkan adab dan sunnah seperti menyegarakan pemakaman, menjaga kehormatan jenazah, serta mendoakan dan mengingat kematian sebagai bentuk muhasabah diri. Mengurus jenazah bukan hanya kewajiban, tapi juga sarana meraih pahala dan memperkuat ukhuwah ihsaniyah. Maksudnya, pengurusan jenazah adalah kewajiban bersama umat Islam. Jika sudah dilakukan oleh sebagian orang, yang lain gugur kewajibannya atau juga yang disebut fardu kifayah. Dan harus dilaksanakan penuh hormat, kasih sayang, dan sesuai tuntunan syariat agar tidak asal-asalan. Selain itu, bentuk kewajiban ini juga menjadi pengingat atau muhasabah diri agar kita selalu mempersiapkan diri dengan amal soleh untuk bekal di akhirat nanti. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kritik mohon disampaikan, bila ada yang kurang mohon ditambahkan. Semoga presentasi kami hari ini bisa membawa hal yang baik bagi kalian yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.